Audio Jungle. Ramadanku rindu untuk bertemu. Siapkan hatiku, juga hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Siswa-siswi SD Jemari dan sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan inayahnya kepada kita semua, yang telah senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan bulan Ramadan, untuk menjalankan ibadah puasa. Siswa-siswi SD Jemari Nusantara Islamic School dan sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, tentunya puasa pada tahun ini tidak jauh beda dengan puasa yang tahun lalu, di mana umat muslim yang bertakwa kepada Allah sedang diuji atau sedang dicoba dengan didatangkannya wabah penyakit COVID-19. Akan tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini jangan dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Akan tetapi jadikan wabah COVID-19 ini sebagai peringatan, sebagai dorongan agar kita tetap istiqomah di jalan Allah, agar kita menambah porsi sabar kita, agar kita menambah porsi iman kita, sehingga kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Siswa-siswi SD Jemari dan sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Coach dapat bertemu kalian meskipun hanya dengan virtual atau dengan video yang diupload via YouTube. Pada kesempatan kali ini Coach akan menyampaikan tausiah yang Coach beri judul hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Nah, anak-anakku yang kelas 1, yang kelas 2, yang kelas bawah, apakah kalian berpuasa atau masih latihan puasa? Alhamdulillah jika kalian sudah melaksanakan puasa secara full. Dan sebenarnya ketika kita puasa hanya setengah hari, itu sangat rugi sekali. Karena Allah menyayangi kita full, maka kita harus memberikannya ya amalan yang full juga.
anak-anakku dan sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, tentunya sebelum kita melakukan amalan atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah, hendaknya kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa tujuan dari ibadah yang kita kerjakan. Bukannya seperti itu? Nah, coach ingin tahu sebenarnya puasa itu apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Coach ingin sedikit memberikan informasi pengertian puasa itu apa, tujuan puasa itu apa, dan manfaatnya seperti apa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa memiliki arti atau pengertian, yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari kapan kita berpuasa? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan puasa ini merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, tujuan berpuasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tujuannya seperti itu. Dan mendorong kita untuk berbuat baik. Ketika kita sedang berpuasa, tidak mungkin kita berbuat maksiat. Kita pasti ingat, wah, saya lagi puasa. Saya sedang berpuasa. Bermaksiat hanya akan membatalkan puasa saya. Maka Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berpuasa, agar melatih kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apakah puasa ini tidak ada manfaatnya? Pastinya ada. Manfaat dari puasa dari segi kesehatan. Subhanallah. Puasa ini dalam riset kesehatan, orang yang berpuasa minimal 1 bulan dalam 1 tahun, itu kesehatan jantungnya 58% lebih sehat daripada orang yang sama sekali tidak berpuasa. Ketika kita berpuasa dapat meningkatkan kinerja otak kita. Nah, yang berpuasa terus mereka itu lemot, wajib kita pertanyakan puasanya. Apakah sudah memenuhi syariat Islam? Apakah mereka berpuasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja? Apalagi manfaatnya? Banyak sekali. Banyak sekali manfaat dari puasa ini. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia? Kita sudah berpuasa dari terbitnya matahari
sampai terbenamnya matahari, tetapi puasa kita sia-sia. A'udzubillah. A'udzubillah. Seorang muslim berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa saja hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Yang pertama adalah orang yang menjalankan puasa tidak ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Rubbu sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Siapa saja mereka? Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah Ta'ala jika ikhlas. Demikian pula puasa. Termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya berharap balasan dari Allah. Perhatikan hadis berikut. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua adalah suka berkata kotor atau keji. Orang yang berkata kotor atau keji secara mudahnya berarti pornografi. Puasanya juga akan sia-sia atau merusak pahala puasa itu sendiri. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah kita mengatakan aku sedang berpuasa. Oleh sebab itu, manfaat dari puasa ini adalah menghindarkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal keji, hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah sering mengumpat dan marah-marah. Mengumpat juga membuat puasa kita berkurang pahalanya, bahkan hilang sama sekali. Yang sering adalah ketika kita disuruh melakukan sesuatu yang tidak kita hendaki. Contoh yang sering terjadi ketika kita sudah waktunya masuk belajar. Waktu belajar, ayah bunda menganjurkan kita untuk belajar, tetapi kita masih asyik untuk main, kita marah-marah di situ. Nah, itu bisa membuat puasa kita sia-sia, membuat pahala kita rusak. Mudah-mudahan anak-anakku yang di rumah senantiasa ikhlas, senantiasa sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Yang keempat adalah mencela dan mengajak bertengkar. Nah, nomor 4 ini, marah-marah saja sudah merusak pahala puasa, apalagi mengajak bertengkar. Nah, bagaimana jika ada orang yang mencela kita
Dan bagaimana jika ada orang yang mengajak berkelahi? Rasulullah menuntun agar orang yang berpuasa untuk menahan diri. Cukup menjawab bahwa saya sedang berpuasa. Yang kelima adalah menggunjing atau ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa kita sia-sia. Ghibah ini termasuk sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah ini diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Dan Masya Allah, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menggunjing atau ghibah ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang sedemikian rupa. Yang keenam adalah suka berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa seseorang sia-sia. Allah dengan terang-terang tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. A'udzubillah. Jangan sampai kita berdusta atau berkata bohong, baik di waktu kita berpuasa atau di waktu-waktu lain di luar puasa Ramadan. Yang ketujuh adalah memberi kesaksian palsu. Yang kita ketahui, memberi kesaksian palsu ini adalah suatu kejahatan atau suatu perbuatan tercela yang dimana perilaku ini juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa kita sia-sia. Nah, ia merupakan kata lain dari berbohong. Selanjutnya adalah memfitnah, membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, dan jika ia mengetahuinya ia tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, ini juga membuat puasa kita sia-sia, bahkan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Yang terakhir adalah berbuat maksiat. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa kita sia-sia. Karenanya kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di sepanjang waktu. Karena itu, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan dapat menjauhi hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Anak-anakku, siswi SD Jemari Nusantara dan sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi ladang amal untuk saya menyampaikan informasi dan menjadi ladang pahala untuk anak-anakku semua yang mendengarkan tausiah ini. Coach Henry mohon maaf apabila
dari awal sampai akhir banyak sekali terdapat kesalahan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.